Massimiliano Allegri bakal kembali melatih setelah 2 musim istirahat. Pria 53 tahun itu akan menjadi pengganti Andrea Pirlo untuk melatih Juventus mulai musim 2021-2022 nanti. Bagi Allegri, Juventus bukan tim yang asing lagi, sebab sebelum vakum selama 2 tahun, dia pernah melatih Juventus untuk periode yang panjang dan turut membantu tim meraih 5 gelar Scudetto. Di Italia, Allegri tergolong pelatih yang spesial. Dia punya 6 gelar Scudetto Serie A, 4 Coppa Italia, dan 3 Supercoppa. Allegri juga 2 kali menembus final Liga Champions, walaupun belum pernah juara. Di balik kegemilangan Allegri, dia bukan pelatih tanpa celah. Allegri pernah membuat kesalahan termasuk di bursa transfer. Berikut adalah 12 transfer buruk Allegri saat menjadi pelatih Juventus dan AC Milan. Joao Cancelo mendapat banyak pujian atas performa apiknya di Manchester City. Namun, dia pernah berada dalam periode yang sulit ketika bermain untuk Juventus di bawah kendali Allegri. Cancelo dibeli dengan harga 40 juta euro dari Valencia setelah tampil bagus untuk Inter Milan dengan status pinjaman. Namun, pemain asal Portugal itu tidak tampil sesuai ekspektasi di Juventus. Juventus membeli Marco Piaca dengan harga yang sangat mahal. Pada Juli 2016 lalu, Juventus menggelontorkan dana 23 juta euro kepada Dinamo Zagreb. Saat itu, Marco Piaca diklaim sebagai salah satu pemain paling berbakat di Kroasia. Namun, keputusan Juventus untuk membeli Marco Piaca berujung kegagalan. Allegri tidak mampu memunculkan potensi terbaik Piaca. Pada akhirnya, nasib Piaca adalah pindah dari satu klub ke klub lain dengan status pinjaman. Pada musim 2020-2021, Piaca dipinjamkan ke Genoa. Simone Zaza mencetak 11 gol untuk Sassuolo di Serie A pada musim 2014-2015. Juventus lalu membelinya dengan harga 18 juta euro. Namun, transfer ini tak pernah menunjukkan tanda positif. Zaza hanya mencetak 5 gol pada musim pertamanya di Juventus. Dia juga tak mampu menembus tim inti. Juventus kemudian melepas Zaza ke West Ham pada musim berikutnya. Roberto Pereira bermain apik bersama Udinese pada musim 2013-2014. Allegri kemudian meminta Juventus membelinya. Dana 15 juta euro disetor Juventus pada Udinese sebagai mahar kepindahan pemain asal Argentina. Pereira jadi pilihan utama pada musim pertamanya di Juventus. Namun, performanya dinilai tidak cukup bagus. Pada musim berikutnya, Allegri tidak lagi percaya pada Pereira. Dia lalu dilepas ke Watford pada tahun 2016. Hernanes telah menunjukkan tanda kegagalan di Inter Milan. Pada musim 2015-2016, dia gagal tampil sebagus ketika musim bermain di Lazio. Namun Allegri tetap membawanya ke Juventus dengan transfer 11 juta euro. Keputusan Allegri membeli Hernanes keliru, sebab pemain asal Brazil tidak mampu menembus tim utama Juventus. 1,5 musim di Turin, dia hanya jadi penghangat bangku cadangan. Mattia Di Sciglio pernah menyandang status calon bek andalan timnas Italia. Karirnya meroket bersama Allegri di AC Milan pada musim 2012-2013. Saat itu, dia mencatatkan 27 penampilan di Serie A. Ketika Allegri pindah ke Juventus, Di Sciglio menyusul. Dia bergabung pada Juli 2017 dengan harga 12 juta euro. Namun, Di Sciglio gagal mengulang aksi terbaiknya bersama Allegri seperti saat di Milan. Di Sciglio
lebih sering jadi pemain cadangan di Juventus. Juventus membayar hampir 10 juta euro untuk membeli Mario Lemina dari Marseille pada Juli 2016. Saat itu, Juventus berharap mendapatkan salah satu gelandang bertahan terbaik dari Liga 1. Namun, harapan itu kandas. Lemina gagal bersinar dan masuk dalam tim utama besutan Allegri. 2 musim bermain untuk Juventus, Lemina lebih sering duduk di bangku cadangan daripada bermain. Namun, Juventus cukup cerdik saat melepasnya dengan harga 17 juta euro ke Southampton. El Shaarawy berstatus wonderkid ketika Milan membelinya dari Genoa pada tahun 2011. Saat itu, Milan rela mengeluarkan 20 juta euro demi bisa membeli pemain dengan julukan Firaun kecil ini. Namun performa El Shaarawy di bawah didikan Allegri tidaklah cukup istimewa. Musim 2012-2013 jadi musim terbaiknya dengan 16 gol di Serie A. Setelah itu El Shaarawy terpuruk dan harus pindah ke AS Monaco pada musim 2015-2016. Constant dianggap sebagai salah satu gelandang yang tampil menonjol ketika membela Genoa. Milan di bawah Allegri lalu membelinya dengan harga 8 juta euro pada musim 2012-2013. Semula statusnya hanya pemain pinjaman. Constant tampil buruk untuk Milan. Cukup mengherankan mengapa Allegri membelinya, padahal Constant tidak jadi pilihan utama di lini tengah. Sebelum cabut di Milan pada Juli 2014, Constant tak pernah jadi pemain utama. Mario Balotelli. Milan melepas Ibrahimovic ke PSG pada musim 2012-2013. Milan pun kesulitan pada paruh musim pertama. Allegri lantas membeli Balotelli pada Januari 2013 dari Manchester City dengan harga 20 juta euro. Balotelli tampil bagus pada separuh musim pertamanya di Milan. Dia mencetak 12 gol dari 13 laga di Serie A. Namun, pada musim berikutnya, Balotelli tampil buruk. Allegri akhirnya dipecat Milan pada Januari 2014 lantaran performa buruk tim. Thomas Rincon. Allegri membeli Thomas Rincon pada Januari 2017. Saat itu, Juventus harus membayar 8 juta euro untuk bisa membeli pemain asal Venezuela itu dari klub Serie A lain yakni Genoa. Rincon tampil mengecewakan di Juventus. Dia tidak pernah jadi pilihan utama di lini tengah. Bahkan Rincon kemudian hanya bermain setengah musim saja di Juventus setelah dilepas ke Torino pada musim selanjutnya. Rincon hanya 2 kali tampil sebagai pemain inti di Serie A untuk Juventus. Riccardo Orsolini. Tidak banyak yang menyadari bahwa Orsolini pernah menjadi pemain Juventus. Dia dibeli pada era Allegri, tepatnya pada musim panas 2017. Juventus membelinya dengan harga 6 juta euro. Namun, Orsolini tidak pernah bermain untuk Juventus. Dia segera dipinjamkan ke Ascoli, Atalanta, lalu Bologna, hingga dilepas secara permanen pada musim 2019-2020 lalu.